Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan hari ini kita bisa melanjutkan lagi pembelajaran PAI kita, yaitu di pembelajaran keempat dengan judul Bulan Ramadan yang Indah. Ibadah apa saja yang ada di bulan Ramadan? Puasa, ya, apalagi? Salat tarawih, tadarus Al-Quran, memperbanyak sedekah, membayar zakat fitrah. Tentang puasa. Apakah puasa itu? Puasa secara bahasa artinya menahan. Secara penjelasannya, puasa adalah menahan makan dan minum dan segala yang membatalkan puasa dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Perintah puasa terdapat pada surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Jadi, sebagaimana yang dijelaskan pada ayat tadi, tujuan kita berpuasa adalah menjadi pribadi yang bertakwa. Siapa saja yang wajib berpuasa? Nah, ini ada syarat wajib puasa. Yang pertama, orang Islam. Yang kedua, sudah balik atau sudah dewasa. Yang ketiga, memiliki akal yang sehat. Yang keempat, mampu atau kuat berpuasa. Berikutnya, syarat sah puasa. Yang pertama, orang Islam. Yang kedua, berakal. Yang ketiga, mumayyiz atau bisa membedakan baik dan buruk. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, pada waktu yang tidak terlarang puasa. Apabila syarat sah puasa ini sudah dipenuhi, maka puasanya menjadi sah. Rukun puasa ada dua. Yang pertama berniat, yang kedua menahan diri dari segala yang membatalkan puasa sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Yang termasuk sunnah puasa, apa aja ayo? Ya, yang pertama menyegerakan berbuka. Kemudian berbuka dengan kurma atau air putih, bisa juga dengan madu. Nah, kemudian juga mengakhirkan sahur. Itu adalah sunnah puasa. Bisakah puasa kita batal? Bisa, apabila kita melakukan hal-hal seperti hal ini. Misalnya, makan minum dengan sengaja, kita muntah sengaja, hilang akal seperti pingsan, mabuk, gila, ya, keluar darah haid, keluar darah nifas, murtad, itu semuanya hal-hal yang bisa membatalkan puasa kita. Apabila salah satu terjadi pada kita, maka puasa kita akan menjadi batal. Ada beberapa hal yang membuat pahala puasa kita menjadi rusak, dan kita harus menghindari itu. Kira-kira apa saja ya? Nah, marah-marah. Kemudian apalagi ghibah atau menggunjing, ngerasani, ya. Apalagi mengejek, marah, berantem, bohong. Kemudian membentak orang tua, berkata yang tidak baik pada orang tua. Nah, itu semua adalah hal-hal yang merusak pahala puasa kita. Berapa banyak orang yang berpuasa tetapi hanya mendapatkan lapar dan haus saja karena melakukan hal-hal yang tidak terpuji. Maka kita harus menghindari agar pahala kita tetap diberikan oleh Allah dengan pahala yang terbaik. Anak-anak, ketika Allah mewajibkan suatu perkara,
pasti sudah sepaket dengan kemudahan atau keringanannya. Berkaitan dengan puasa Ramadan ini, ada beberapa orang yang boleh tidak berpuasa. Siapa saja mereka? Mari kita simak surat Al-Baqarah ayat 184. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhra wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a khairan fahuwa khairul lah wa an tasumu khairul lakum in kuntum ta'lamun. Maka barang siapa di antara kamu ada yang sakit atau dalam perjalanan, lalu ia berbuka, maka wajiblah baginya berpuasa sebanyak hari yang ditinggalkan itu pada hari-hari yang lain. Dan wajib bagi orang-orang yang berat menjalankannya, jika mereka tidak berpuasa, dia membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Barang siapa yang dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itulah yang lebih baik baginya. Dan berpuasa lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Ya, ini merupakan rukhsah atau keringanan yang diberikan oleh Allah. Jika dijabarkan tadi surat Al-Baqarah ayat 184. Siapa saja yang boleh tidak berpuasa, yaitu orang sakit. Orang sakit ini adalah orang yang sakit apabila ia puasa justru akan memperparah sakitnya, seperti sakit tipes, diare, demam berdarah, atau sakit yang parah lainnya. Jika nanti dia berpuasa justru malah memperparah. Ya. Kemudian orang yang bepergian jauh atau musafir, ya, misalnya orang mudik itu ya, maka dia boleh tidak berpuasa. Kemudian orang yang berat menjalankannya, termasuk di sini ibu hamil atau menyusui dan orang yang sudah tua renta, itu juga mendapatkan rukhsah atau keringanan boleh tidak berpuasa pada bulan Ramadan. Tapi ingat, ada ketentuan lain yang mengikat. Orang yang tidak bisa berpuasa di bulan Ramadan, maka harus mengganti atau mengqadha atau juga membayar fidyah. Jika si A misalnya sakit selama 5 hari pada bulan Ramadan, maka selain bulan Ramadan, dia wajib menggantinya selama 5 hari juga. Oke. Kalau membayar fidyah, ini termasuk orang-orang yang tua renta tadi, ya, dia tidak mungkin lagi bisa mengganti karena memang sudah lemah kondisinya, maka dia bisa membayar fidyah. Apa itu fidyah? Yaitu memberi makan orang miskin sebanyak hari yang ditinggal. Karena misalnya si nenek B sudah tidak kuat berpuasa, 30 hari penuh dia tidak bisa menjalankannya, maka dia membayar fidyah dengan memberi makan 30 kali orang miskin. Anak-anak, jangan pernah ragu ketika kalian berpuasa, karena sesungguhnya puasa itu banyak sekali manfaatnya. Manfaat itu diantaranya melatih kesabaran, kemudian menanamkan rasa empati atau kasih sayang kepada orang lain, sebagai ungkapan rasa syukur kita atas karunia atau nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Kemudian kita terbiasa berperilaku jujur. Dan ternyata puasa itu bisa menjadikan tubuh kita sehat. Rohani kita juga insya Allah menjadi sehat. Jika kita sudah melaksanakan perintah puasa, lalu apa yang kita dapat? Jangan khawatir anak-anak, Allah akan berikan kado istimewa bagi yang berpuasa. Apa itu? Surga Firdaus, surga bagi orang yang rajin berpuasa. Dan bau mulutnya
seperti aroma kasturi, minyak wangi terbaik di antara minyak wangi yang lain. Sementara itu yang bisa Ustazah sampaikan, semoga kita bisa dipertemukan lagi dengan Ramadan di tahun depan dan kita bisa memperbanyak amalan ibadah-ibadah kita. Baik anak-anak, cukup sekian. Tetaplah semangat beribadah, tetap semangat belajar, dan jangan lupa tetap jaga kesehatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.